Efisiensinya mobil ini bisa mencapai 30-an kilometer per liter. Dan apa sih itu self-charging hybrid? LBX ya. Kalau LBP, halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza RFR. Pada pagelaran Gias 2024, Lexus meluncurkan sebuah SUV compact. Nah, SUV compact ini cukup unik. Jadi kalau bagi kalian yang suka banget sama Toyota Yaris Cross, ini versi premiumnya. Yes, dibanderol dengan harga 800 jutaan, mobil ini menjadi Lexus paling terjangkau dan membuat kalian yang pengen pertama kali merasakan Lexus, merasakan pelayanan Lexus, merasakan after service Lexus, tapi se-reliable Toyota, ini bisa jadi pilihan. Karena ini adalah di dalam kulit dan tampang Lexusnya ini terdapat sebuah Yaris Cross. Bahkan mesin hybridnya juga sama persis dengan Yaris Cross. Tapi unik ya, Lexus kok menyebut mobil ini self-charging hybrid. Apa itu self-charging hybrid? Tanpa berlama-lama, langsung aja nanti kami jelaskan. Ini dia CVT Review, the all-new Lexus LBX. Yes, ini dia Lexus LBX, Lexus terbaru yang paling kecil, yang paling terjangkau. Tadi kami bilang bahwa mobil ini adalah sebuah Yaris Cross yang versi premium. Tapi tenang, ini bukan Yaris Cross yang DNGA, tapi TNGA-B. Yaris Cross yang dijual di Eropa, di Amerika, yang mana bentukannya seperti ini ya. Bukan Yaris Cross yang dijual di Indonesia atau di negara Asia Pasifik lainnya. Jadi bukan Yaris Cross Daihatsu, tapi Yaris Cross dari Toyota yang benar-benar. Yes. Makanya kalau kalian bisa lihat, kalau secara dimensi, panjangnya, lebarnya, itu lebih mirip ke si Yaris Cross yang dijual di Eropa, di Jepang, dan segala macamnya. Oke, ini dia tampangnya. Kita bisa lihat dia sudah menggunakan bahasa desain Lexus terbaru, di mana chrome-nya ini keren banget, yang menyambung dari kanan ke kiri, dengan lampu yang sudah proyektor. Bahkan lampunya kalau diperhatikan, sebenarnya secara teknologi, mirip dengan milik Yaris Cross yang juga dijual di Eropa sana. Yang mirip dengan Lexus terbaru adalah grill ini nih. Grill ini mirip banget sama Lexus terbaru. Ya, kalau kalian perhatikan, grillnya mirip banget sama Lexus LM. Yes. Di sini sudah ada radarnya karena memang dia sudah menggunakan ADAS. Begitu pula juga ada kamera di atas sana. Gimana menurut para civitis tampang depannya? Meskipun compact, menurut kalian keren nggak? Kita bagian samping yuk. Pada bagian samping, kelihatan banget ya mobil ini compact banget. Ini bahkan subcompact crossover. Karena memang sejatinya Yaris Cross yang platformnya TNGA-B itu lebih compact dibandingkan dengan Yaris Cross yang dijual di Indonesia. Karena yang platformnya di NGA itu memang sedikit lebih panjang di 4.300-an. Sedangkan kalau mobil ini panjangnya di 4.195. Jadi kayak compact banget gitu. Ditawarkan dalam dua opsi, luxury dan juga sport. Nah, kalau yang luxury itu dia harganya mulai dari 800 jutaan, sedangkan yang ini 900 jutaan yang varian sport. Beda di mana? Beda pada bagian velgnya. Velgnya beda sedikit. Dia menggunakan velg 225 55 R18 dan dengan desain yang lebih bagus ya. Sedangkan yang luxury desainnya seperti ini. Itu bagian sana yang luxury gitu. Selain itu dia juga sudah dual tone roofnya dengan tarikan garis seperti ini. Kalau yang luxury secara standar tidak dual tone, single tone aja gitu.
Dan yang keren dari Lexus, pintunya meskipun kesannya gagang gini ya, dia tidak ditarik, tapi ada tombol di sini ya. Tuh. Dia hanya sebuah tombol. Dan terasa banget ini sekarang lebih premium. Karena memang sekarang ya ini sudah dibuat dari brand Lexus. Tidak lagi terasa seperti Toyota ya. Dan yang bagus, dia tetap ada 4 pintu. Dan ini ada tarikan garis di bagian belakang sini. Dan bagian belakang. Nah ini bagian belakangnya dari Lexus LBX. Tidak terlalu ada perbedaan antara varian luxury dengan yang varian sportnya. Gak ada terlalu banyak perbedaan di samping di belakang sini. Grill bawahnya, tampangnya dengan lekukan-lekukan seperti ini. Dengan lampu yang menyambung dari kanan ke kiri ya. Ciri khas Lexus lampunya seperti ini L, tapi sekarang disambungin ke kanan dan kiri. Agak mirip Lexus RX yang lama bagian kanannya sini, gitu. Shark fin antena, spoiler, dan juga wiper segala macam juga sudah ada di belakang sini. Dan menarik, meskipun dia compact, dia tetap diimbuhi power tailgate. Tapi memang harus diakui, kalau secara practicality, Yaris Cross saja yang ibaratnya belum di-enhance build quality-nya, itu tidak yang menggunakan platform TNGA-B itu tidak seluas di NGA. Ya apalagi dengan Lexus ini, LBX, dengan dimensi lebih compact, dan juga memang dia lebih premium, bodinya lebih tebal, bagasinya tidak lebih besar. Tapi udah power tailgate. Cukup oke lah. Oke, ini dia bagian kabinnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Lexus, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, bedanya apa yang varian luxury dengan juga yang sport? Kebetulan kami sekarang di bagian belakang ini adalah varian luxury. Varian luxury dia mendapatkan leather yang berwarna coklat. Bagus ya, sebenarnya ini mewah banget. Dia warna coklat gitu. Sedangkan kalau yang di sana warnanya hitam, yang sport tuh hitam dengan tengahnya insertnya Alcantara gitu. Jadi preference para CVTs ya. Terserah kalian lebih suka yang mana gitu. Dan yang menarik, selain tombol untuk masuknya tadi kita juga pencet pakai tombol bukan tarik tuasnya. Dari dalam juga dia untuk keluar pakai tombol lagi. Dipencetnya dari sini. Nah, baru kita dorong. Keren ya. Jadi tidak ada tuas lagi, melainkan hanya sebuah tombol gini aja tinggal dorong keluar. Ada 3 headrest dan roofnya sama-sama hitam, baik yang sport maupun luxury. Sayang tapi tidak diimbuhi sunroof di belakang sini, baik yang sport maupun luxury. Jadi kosongan aja. Tapi bagus ya, lampu-lampunya keren ya. Dia sudah LED dan LED-nya keren banget, terang banget, bikin kami kayak glowing gitu. Bagus banget lampunya. Tapi sayang di tengah sini tidak ada armrest sama sekali. Dan legroom wise, kalau dibandingkan dengan Yaris Cross yang Indonesia gitu ya, itu sih lega lah Yaris Cross sih. Ini sih agak terbatas ya sebenarnya ruang legroom kami. Tapi di belakang masih tetap ada dua buah USB-C di belakang sini untuk mengecas gitu. Overall sih, kalau ini tampang dan juga layout dari yang varian luxury, warna coklat, didominasi warna coklat kulit-kulitnya. Sedangkan kalau yang di sana warna hitam dengan Alcantara. Ya, ini dia baris depan dari Lexus LBX. LBX ya. Kalau LBP Oke. Ini desain layout yang kebetulan kami gantian lagi sekarang yang varian sport. Jadi yang membedakan dengan yang varian sport tidak hanya insertnya yang tadi yang kami bilang Alcantara, tapi di bagian door trimnya, kalau di yang luxury itu leather semua, kalau di sini dia Alcantara dengan jahitan asli. Wah, ini keren banget ya, terasa sporty banget di sini. Apalagi posisi duduknya, jujur dibandingkan dengan Yaris Cross yang kita kenal, ini bisa lebih turun, lebih slanted, terasa kayak duduk di sedan, sumpah. Ini kami sudah duduk seperti ini ya. Kami suka banget sih. Kami sangat suka banget dengan posisi duduk sedan. Jadi kalau kalian yang punya preference posisi duduknya sama seperti kami, yang kayak ala-ala sedan gitu, ini pas banget. Karena bener-bener yang bisa slanted ke bawah banget. Jadi feel-nya tuh kayak feel duduk di sedan gitu. Wah, enak banget sih. Posisi tangan, posisi tuas transmisi, ini enak banget. Dan yang menarik, tuas transmisinya tuh udah masih ala Toyota yang TNGA yang baru-baru. Kita bisa temukan di Prius seperti ini juga tuh. Dia joysticknya seperti ini, dengan P ditekan seperti ini. Ini masih mirip banget gitu ya. Dan entertainment-nya dia mengotak seperti ini, dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto semua sekarang.
dan tidak lagi menggunakan joystick. Sekarang sudah full touchscreen, jadi lebih enak dan angle-nya juga bagus ya, agak lebih ke tengah gini, jadi untuk men-touchscreen juga mudah. Dan tipikal Lexus untuk nyalain mobil juga selalu ada di tengah sini, gitu. Oh, wah, menyala ya. Tuh, wow. Nah, speedometernya sudah full digital, dia banyak banget yang kita bisa atur. Nah, baru di bagian speedometernya ini masih menggunakan joystick. Nih, kita bisa ganti-ganti. Nah, kalau misalnya mau ganti kanan kiri, informasinya banyak banget. Kita bisa lihat driving assistance-nya, kita bisa melihat entertainment kita di bagian kanan, kita bisa melihat banyak banget ya, kanan kiri, dan bensin kita dan segala macamnya juga bisa kelihatan dari sini. Layar entertainment-nya banyak banget yang bisa diatur juga dari sini. Dia ada pengaturan mobil, driving assist-nya ada blind spot monitoring, pre-collision system, lane departure, adaptive cruise control, semuanya juga ada di mobil ini. Juga pengaturannya juga sudah ada di bagian sini nih, kalau kita bisa atur sendiri. Jadi bagus banget. Dan nggak cuma pengaturan drive assist, pengaturan seperti trip info, energy flow kita bisa melihat dari sini. Dan grafiknya cepet banget ya, tipikal Toyota yang global OM ini bisa diatur semuanya dengan cepat gitu. Nggak kayak head unit yang diganti sama Toyota bisa imani sama ganjil genap. Ini semua bagus, kita bisa melihat semua di sini. Tire pressure monitoring juga ada, jadi lumayan banyak info yang bisa ditampilkan. Dan dia juga sudah ada heated seat. Saya memang bukan ventilated seat, jadi udah ada heatednya ada ya, dan ada nano E juga untuk AC-nya gitu. Ada 2 soket USB-C di sini, wireless charging, dan tipikal Lexus ya. Kalau kalian servis Lexus tuh pasti dapat equal. Tapi cuma satu nih cup holder di sini, karena sisanya itu diperuntukkan untuk menaruh HP kalian. Nah, ini slice gini ya. Atau taruh wireless chargingnya di bagian sini gitu. Tempat-tempat penyimpanan di sini ada kayak cup holder kecil aja. Kalian mau tambahan cup holder juga bisa di sini. Bisa dijadiin kayak gini. Atau kalau kalian pengen berlega, ini bisa digeser aja. Ini masih bisa ada ruang penyimpanan di sini dan ini bisa di take out gitu. Lumayan lah. Dia juga sudah ada tombol eco mode. Terus drive mode-nya ada beberapa ya. Dan ada EV mode juga. Jadi full EV, dia full EV-nya sampai 60 km per jam. Jadi masih cukup oke. Dan ada traction control juga di bagian sini. Gitu. Pengaturan setir sudah tilt dan teleskopik. Di setirnya juga setir barunya Lexus ya. Sudah ada pedal shift-nya bahannya bagus banget. Bahkan dibandingkan dengan Jerman menurut kami ini bagus ya. No wonder sekarang Lexus sudah sempat menjadi brand premium paling laris di Indonesia ya. Mungkin karena orang mulai tahu kemampuan mereka membuat mobil dan juga reliability-nya gitu. Head-up display tetap ada meskipun layar ini udah digital, jadi bagus banget. Pembukaan power tailgate juga ada di kanan sini. Electric seat dengan 3 memory seat juga sudah ada untuk pengemudi. Dan yang bagian kiri dia masih manual aja, baik yang luxury maupun yang sport gitu. Ini tempat penyimpanan juga di sini juga ada, lumayan besar. Oh sayang ini tapi dikunci ya. Ini sebenarnya juga ada ruang penyimpanan. Dan overall, jujur design wise ini keren sih. Kalian ibaratnya walaupun kalian bilang ini sebuah SUV, tapi harus kami akui ini sebenarnya kayak lebih more likely sebuah hatchback gitu. Karena posisi duduknya aja slanted begini, kami rasanya kayak duduk di sebuah sedan sih, jujur aja. Dan bagaimana sebenarnya self-charging hybrid itu? Oke, kami jelaskan yuk. Let's go. Yes, ini dia kap mesinnya dari Lexus LBX, tapi sayang banget belum ada hidrolik ya. Dan masih pakai tuas di sini. Wah. Ini tapi nggak apa-apa, untung kap mesinnya ringan dan juga sudah dilengkapi dengan peredam. Dan mulai kelihatan nih Toyotanya. Walaupun di rebadge Lexus kita banyak menemukan bentuk-bentuk Toyotanya, mulai dari tanpa cover. Terus juga kalau kita lihat lebih dalam tuh agak banyak ya bentuk Toyotanya. Kode mesinnya aja Toyota banget. M15A FXE. Yes. Ini mesinnya juga di-develop bareng juga dengan Suzuki. Yang dipakai juga dengan Suzuki Vitara hybrid yang ada di Eropa, S-Cross yang masih berlanjut hybrid di Eropa itu masih menggunakan mesin yang sama, M15A FXE. Jadi ini dia mesinnya. Mesinnya sendiri kalau digabungkan tenaganya sekitar 129
horsepower, mesin 1500 cc 3 silinder, 129 horsepower dan torsinya 120-an Nm. Tapi dengan combine motor listrik, tenaganya jadi 134 horsepower dan torsinya di 185 Nm. Dan transmisinya ECVT yang mana memang transmisi dedicated untuk hybrid gitu. Efisiensinya mobil ini bisa mencapai 30-an km per liter dan untuk akselerasi mobil ini Lexus LBX bisa mencapai 0 sampai 100 hanya di 9,2 detik saja. Yes, menarik banget kan? Meskipun kecil, compact, tapi tetap menarik. Dan apa sih itu self-charging hybrid? Ya hybrid yang bukan plug-in hybrid. Karena memang dia yang mengecas itu ya dari mesin bensinnya ke baterainya motor hybridnya itu, dan baterai dari si hybridnya untuk mengalirkan tenaga ke motor listriknya. Jadi sebenarnya ya hybrid biasa, tapi mereka nge-branding aja jadi self-charging hybrid gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Sekian review dari kami dari Lexus LBX ini. Jadi bagi kalian para CVTs yang pengen pertama kali punya Lexus baru, karena ini menjadi pintu gerbang untuk memiliki Lexus karena harganya menjadi varian Lexus yang paling terjangkau dengan harga 890 jutaan. Kalian sudah mendapatkan pelayanan Lexus, terus juga di servis layar Lexus ya. Kalian bisa ke launch-nya Lexus dan mendapatkan privilege parking di beberapa mall di Indonesia pastinya. Gitu. Gimana menurut para CVTs glorified Yaris Cross ini? Tulis kolom komentar. Oke CVTs, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Lexus ini bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Gue Reza Rever dan segenap tim CV Indonesia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.